Tapi kemarin pas online banyak yang nggak nyimak kayaknya ya. Sayang kali ya. لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah baik ya, insya Allah. Setelah sekian purnama, akhirnya bisa berjumpa. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dunia akhirat. Sehat, sehat walafiat. Sehat fisiknya, afiah jiwanya. Amin. Sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan pertama, kita masih membahas tentang Quranic healing. Bagaimana melakukan penyembuhan, khususnya tentang kejiwaan dari Al-Quranul Karim. Dan di pertemuan yang lalu, bagi ibu-ibu yang belum sempat menyimak pertemuan kita yang lalu, di pertemuan yang lalu kita membahas ini ya, Quranic healing to overcoming anxiety. Jadi ada penyakit mental yang sedang booming, happening, namanya anxiety disorder, kecemasan berlebih. Khususnya anxiety disorder yang sifatnya umum. Ini sudah dibahas di pertemuan pertama, yaitu pembahasan tentang generalized anxiety disorder, gangguan kecemasan umum. Apa ciri-cirinya? Kelenjar keringat melebar, jadi mudah keringetan. Ciri-cirinya apalagi? Insomnia, susah tidur, dada berdebar-debar, jantung lebih cepat berdetak. Dan juga kita sudah bahas di pertemuan yang lalu tentang level energi yang sudah dijelaskan oleh Profesor David R. Hawkins tentang ternyata kejiwaan manusia itu ada level-levelnya.
Dan ternyata level yang paling rendah namanya apathy atau apatis. Makanya orang-orang yang bunuh diri itu energinya mesti di apatis. Apatis itu apa? Sudah kehilangan harapan. Makanya manusia bisa hidup tanpa makanan itu 3-4 hari masih bisa tahan. Manusia bisa hidup tanpa air mungkin hanya 2 hari sudah lemes. Tapi manusia tidak bisa hidup sehari pun tanpa harapan. Itulah kenapa orang-orang yang bunuh diri masih punya makanan tidak? Masih. Orang yang bunuh diri masih punya uang tidak? Masih. Masih ingat berita tentang sekeluarga apa namanya yang loncat dari apartemen, yang naik lift, kerekam di lift tuh masih punya mobil karena mereka ketika mau naik lift parkir di parkiran mobil kan? Berarti masih punya mobil bahkan tinggal di apartemen tapi bunuh diri karena kehilangan harapan. Nah, ternyata dalam sudut pandang Islam itu juga sudah dibahas di Quran, Bos. Jauh sebelum teori-teori psikologi dibahas. Yaitu tentang 3 macam nafsu. Ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu lawamah itu apa? Dorongan-dorongan insecure. Ah, saya mah nggak bisa apa-apa. Saya mah kayaknya nggak pantas hidup. Ah, itu namanya nafsu lawamah. Dan itu dari siapa? Dari setan. Jadi orang bunuh diri itu mesti ada namanya inner voice, negatif inner voice, bisikan di dalam pikiran yang negatif. Dalam bahasa agama, setan talk, setan berbicara dalam pikiran. Makanya orang-orang yang bunuh diri itu tidak sepenuhnya berat masalahnya. Yang buktinya masih punya mobil kan, banyak yang lebih berat dibanding dia lah. Tapi ternyata inner voice-nya itu kemudian berulang-ulang, tidak dia kontrol sehingga makanya ada penyakit mental juga, Bu. Kalau lihat pisau tuh ada iris uratnya di tangan. Itu ada Bu, orang-orang kayak gitu. Dan itu penyakit mental. Nah, dalam teori psikologi ada pembahasannya, dalam teori keagamaan juga ada. Ternyata orang yang lawamah itu ada 3, apatis, sedih, takut. Makanya orang-orang yang sedang takut, orang-orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang apathy, orang-orang yang sedang apatis itu energinya lemah. Ciri-cirinya kata Profesor Dr. David R. Hawkin gampang sakit. Gampang apa? Sakit. Energi itu meningkat ketika marah. Makanya orang marah lebih kuat gak? Ibu-ibu kalau marah lebih kuat, bisa ngangkat galon sendiri. Iya, iya. Jadi orang marah tuh energinya dari 125 naik ke 150 Hz. Jadi getaran energinya tuh naik. Ini sudah dibahas di pertemuan pertama. Orang sombong juga naik. Orang sombong itu biasanya orang yang ingin membuktikan bahwa diriku tidak seperti yang diremehkan. Makanya orang-orang yang ingin membuktikan diri itu energinya meningkat. Tapi itu masih energi negatif. Jadi orang yang apa namanya scale up naik gara-gara marah, gara-gara ingin membuktikan diri, pride gitu, itu gampang turunnya. Ada energi mulai positif itu dari berapa? Dari 200, itu stabil. Makanya jika frekuensi energi 200, cenderung tubuh manusia itu stabil kesehatan. Itu biasanya mulai dari courage, semangat. Nah, orang tuh semangat biasanya punya strong why, punya alasan kuat. Kenapa sih kamu melakukan ini? Karenanya itu biasanya kuat. Nah, motivasinya kuat. Biasanya kalau sudah punya motivasi, misalnya gini, ada perempuan, ada klien saya tuh, ibu-ibu, suaminya meninggalkan dia. Dia single mom, awalnya apatis. Awalnya apatis. Ah, saya nggak bisa hidup. Sedih, takut. Awalnya ingin membuktikan ke mantannya bahwa aku bisa hidup tanpamu kan. Naik tuh. Sampai kemudian bersyukur dia ikut pengajian, merubah alasan bukan untuk membuktikan tapi untuk mencari ridho Allah gitu ya. Dan kemudian dia naik lagi mulai ke acceptance. Dia nerima kejadian yang pahit dalam hidup. Itu naik lagi. Sampai peaceful life, dia damai, sampai energi paling tinggi, enlightenment. Itu energi paling tinggi. Dan ini sudah dibahas di pertemuan pertama secara online. Dan anxiety ada di mana? Anxiety itu ada di 3 energi paling rendah. Makanya orang yang anxiety disorder itu berpotensi bunuh dirinya lebih besar 50%. Hati-hati. Makanya orang-orang yang bunuh diri itu hampir semuanya dimulai dari anxiety, kecemasan berlebih. Apakah cemas itu jelek sepenuhnya? Tidak.
cemas itu fitrah. Makanya kalimatnya apa? Anxiety disorder. Ada disordernya. Kalau nggak disorder mah boleh. Bahkan orang yang cemas itu positif. Contoh, ibu cemas di jalan ditabrak, ya pakai safety belt. Ibu cemas kayak kemarin tuh di Cipularang ya, di KM 2 tahun-tahun lalu 91 tuh. Iya, betul. Memang kontur jalannya menurun gitu ya. Dan belok-belok dan mobil-mobil besar itu kadang seperti momentumnya hilang untuk merem. Termasuk yang kemarin. Makanya Bu, setiap saya lihat kejadian itu, saya sekarang kalau bawa mobil gitu ya di tol, itu lihat spionnya sering-sering. Kalau lagi macet tuh, lihat. Iya, iya doa iya. Kalau doa kan ikhtiar yang sudah dilakukan sebelum keluar rumah. Ada preventif lah. Dan itu cemas yang baik gak? Baik. Nah, yang tidak baik ketika kita sudah mulai over. Makanya ada kalimat ciri-ciri orang anxiety itu apa? Overthinking. Apa? Kenapa disebut over? Berarti thinking itu baik tidak? Baik. Bahkan ada critical thinking positif. Orang tuh harus punya daya pikir kan. Tapi yang tidak baik ketika sudah jadi apa? Over. Nah pertanyaannya, tahu dari mana kita over atau tidak? Kapan? Apa tolak ukur dan batasannya? Kan disebut berlebihan berarti harus ada porsi yang tepat. Betul tidak? Misalnya, Anda setiap hari kalorinya berlebihan atau pas? Ya, tergantung apa? Tergantung porsi yang pas tuh setiap orang beda-beda, betul tidak? Makanya kalori itu terhitung setiap orang tuh bisa beda. Nah, termasuk thinking itu juga harus tahu dulu apa sih porsi yang boleh kita pikirkan. Nah, sebelum kita lanjut, mumpung ketemu offline, karena saya rasakan offline itu lebih mudah menyerap ilmu ya. Karena kalau online tuh sudahlah online, off cam, wah itu wallahu alam bishawab. Wallahu alam bishawab. Iya, maksudnya kalau online, kalau itu kan memang operatornya harus on cam. Makanya saya lebih bahagia ketika offline karena bisa berinteraksi juga. Jadi pertanyaan gini, ibu-ibu pernah overthinking nggak Bu? Tahu dari mana itu over? Iya, tahu dari mana itu over? Nah, jadi gini Bu, saya jelaskan ya pelan-pelan. Over dan tidaknya tuh harus tahu dulu porsinya kan. Misalnya kecepatan yang sesuai 120 over. Tapi kalau kecepatan 120 kan di tol tuh kan ada batasan tuh. 100 minimum 60, maksimum 100. Misalnya tergantung tolnya Bu ya. Atau 80 sekarang tuh ya. Berarti kalau batasan maksimalnya 80, 85 over enggak? Over. 75 enggak. Tapi kalau 55, nah makanya ada 3 golongan manusia. Ada overthinking, ada less thinking. Iya. Dan dua-duanya bahaya. Anda kalau di tol selalu ada dua. Selalu ada batas minimum dan batas maksimum. Orang yang melewati batas maksimum bisa celaka. Orang yang belum sampai batas minimum juga bisa celaka. Kalau yang melebihi batas maksimum bisa nabrak orang. Kalau yang kurang dari batas minimum bisa ditabrak orang. Sama-sama bahayanya. Makanya di dalam pemahaman tentang thinking itu ada 2 golongan yang tidak boleh kita termasuk di dalamnya. Tidak boleh over, tidak boleh less. Tidak boleh overthinking, tidak boleh less thinking. Nah, untuk bisa mengukur diri kita ini less apa over harus tahu batas minimum dan maksimum. Jadi, untuk bisa mengetahui kita itu over atau less, maka batasannya harus kita pelajari dari hal yang bernama dikotomi kendali. Apa itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali itu dibahas epik di dalam kitab Filosofi Teras. Silakan beli bukunya di Gramedia tuh. Salah satu buku yang saya rekomendasikan, mudah dipahami karena membahas tentang stoikism, tentang pemahaman filsafat stoikism yang sudah lama diamalkan oleh banyak orang dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Namanya buku Filosofi Teras. Pulang dari sini mampir ke Gramedia. Tapi insya Allah nggak jadi kerja dia ketua mas dalam godaan ya. Apa itu dikotomi kendali? Jadi gini, contoh ya, ibu-ibu pernah mikir kayak gini nggak?
Anak saya nanti gedenya jadi apa ya? Kalau saya meninggal, bisa nggak ya mereka survive dengan kehidupan? Pernah nggak? Pernah ya? Oke. Itu termasuk overthinking apa tidak? Termasuk over. Kenapa? Iya, kenapa? Nah, jawabannya gini. Sesuatu itu disebut over atau tidak tergantung yang kita pikirkan tuh dalam kendali atau di luar kendali. Contoh, makanya gini, contoh sederhana gini. Ini ada pengajian nih besok. Golongan yang less thinking ditanya, besok acaranya apa aja, susunan acaranya? Udah gimana besok dah? Kata itu less thinking tuh. Itu tipe orang yang less thinking. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau ngomong tuh gimana nanti. Apa ciri-ciri less thinking? Harusnya dia ngerjain, harusnya dia bisa menyusun. Kan menyusun acara tuh bagian dari dalam kendali kan? Urusan besok jadi atau tidak, hujan ternyata itu di luar kendali. Maka orang-orang yang less thinking itu orang-orang yang tidak memikirkan yang di luar kendali, juga tidak memikirkan yang dalam kendali. Makanya disebut less thinking. Dia nggak mau mikirin semuanya, baik yang dalam maupun yang di luar. Sedangkan yang orang-orang overthinking itu begini, dia nyusun acara besok gini. Kalau hujan gimana? Kalau hujan, kalau mati lampu, kalau banjir, kalau tsunami, kenapa dia sebut overthinking, Bu? Orang-orang yang paranoid itu karena dia memikirkan yang dalam kendali, iya, dan dia juga memikirkan yang di luar kendali. Itulah yang disebut overthinking. Nah, golongan yang tepat namanya golongan positive thinking. Siapa orang-orang yang disebut positive thinking? Orang-orang yang menyibukkan diri, memikirkan apa-apa yang dalam kendali, dan menyerahkan apa-apa yang di luar kendali. Untuk yang dalam kendali, dia berjuang sepenuh raga. Untuk yang di luar kendali, dia berserah sepenuh jiwa. Kalimatnya bagus banget. Tulis. Tidak ada pengulangan, saudara-saudara. Jadi orang beriman tuh positive thinking itu dasarnya keimanan. Kalau nggak punya iman, kita nggak bisa positive thinking. Ya, makanya orang-orang yang perfeksionis tanpa iman itu mesti penyakitnya nggak jauh-jauh dari asam lambung. Psikosomatisnya GERD tuh. Bahkan ada GERD anxiety. GERD bukan karena makanan, tapi karena asam lambung naik. Wah, makanya bagaimana kalimatnya? Orang beriman itu berjuang sepenuh raga untuk hal yang dalam kendali, berserah sepenuh jiwa untuk hal yang di luar. Contoh lagi, Bu. Ibu pakai safety belt. Itu dalam kendali apa di luar kendali? Dalam kendali. Ibu safety riding. Nyetirnya sesuai, kalau nyelip sebelah kanan, kalau pelan sebelah kiri. Dalam kendali apa di luar kendali? Ditabrak dari belakang orang ngantuk. Di luar kendali. Nah, jangan mikir yang di luar kendali. Karena kalau mikir di luar kendali, kita akan jadi paranoid. Karena nggak bisa ketebak, unpredictable. Iya. Tapi kalau kita, bagian kita apa? Sering lihat spion, itu bagian kita. Terus kalau kita nyelip sebelah kanan, ya sesuai aturan lah. Nah, termasuk dalam hal-hal keseharian, contoh, ibu nasehatin suami dalam kendali apa di luar kendali? Menasehati suami dalam kendali apa di luar kendali? Menasehati suami, mendoakan suami, menasehati dengan lemah lembut dalam kendali apa di luar kendali? Dalam. Respon suami, dia dengerin atau tidak, berubah atau tidak? Dari situ kita paham mana yang overthinking, mana yang thinking. Mana yang positive thinking. Yang overthinking gimana? Dia udah nasihatin, tapi biasanya orang-orang overthinking itu orang-orang yang sibuk sebelum bergerak. Nanti kalau saya nasihatin kalau dia nggak denger gimana? Nanti kalau saya nasihatin dia nggak berubah. Kenapa dia sebut overthinking? Berubah atau tidak, dengar atau tidak, di luar kendali. Tugas Anda ngomong. Makanya, Bu, saya punya kajian, judul kajian. Nanti mungkin ini next series ya. Namanya apa ya? Resilient. Jadi saya punya materi namanya menjadi perempuan yang tahan banting. Kenapa materi ini penting? Karena bantingan-bantingan perempuan di akhir zaman luar biasa. Suami cuek, suami egois. Itu kan kalau nggak punya daya tahan, Bu, hancur perasaan. Betul tidak? Karena laki-laki dulu sampai sekarang beda, Bu. Dan ini nggak cuma suami, semua laki-laki karakternya berubah. Superiornya tuh makin meningkat.
Betul. Betul, apalagi eksekutif misalnya ada namanya sindrom power kan? Ya, power syndrome itu kan ketika dia punya masa lalu yang sebagai eksekutif lah, sebagai eksekutor. Jadi apa-apa tuh harus iya. Power syndrome tuh kan begitu. Egonya mau didengar tapi nggak mau dengar. Ada laki-laki begitu. Mau dimengerti tapi nggak mau ngerti ada. Makanya saya nggak suka laki-laki. Saya suka perempuan ya. Ini sih saya perempuan. Tapi materi tentang resilient itu penting. Mungkin nanti next series ya, resilient series itu pembahasannya. Salah satu materinya gini, kenapa suamiku menjengkelkan? Itu kalau dibahas tuh enak tuh. Jengkel tuh apa sih? Dirunut tuh. Karena kita sering merasa jengkel. Kita coba bedah, apa sih jengkel tuh? Karena sering kali kita itu punya perasaan, tapi nggak tahu cara ngurainya. Seperti misalnya, mohon maaf, ada ruangan berantakan, pusing nggak? Kelihatan penuh nggak ruangan itu? Tapi ketika diberesin, kelihatan lapang nggak? Barangnya berkurang nggak? Nah, begitupun perasaan manusia. Seringkali perasaan kita tuh masalah di batin kita tuh nggak banyak. Contoh, misalnya ada jengkel. Jengkelnya coba dirunut. Karena apa Anda jengkel sama suami? Tapi semua perilaku suami jadi menjengkelkan tuh. Ini jadi salah semua. Kenapa? Karena ruangan yang berantakan membuat semua yang masuk ke ruangan itu menjadi menjengkelkan. Jadi perasaan kita tuh sedang berantakan. Nah, beres-beresnya tuh ada ilmunya. Salah satunya tuh ternyata orang yang menjengkelkan itu ada dua penyebab utamanya. Ekspektasi, harapan kita terhadap pasangan. Yang kedua, kurang komunikasi. Banyak rumah tangga hari ini tuh saling nyimpen. Ya cuma gini. Tapi nggak diomongin. Ada juga komunikasi tapi negatif cara ngomongnya. Dia mengendahulukan emosi dibanding substansi. Nah, makanya ada ilmu. Mungkin nanti next series lagi. Komunikasi series. Banyak series itu ya. Mau 5 tahun juga bisa insya Allah. Dan saya senang banget belajar dan mengajar. Jadi saya belajar, mengajar. Memang salah satu senangnya saya tuh gini, Bu. Ilmu-ilmu modern tuh bagus banget. Dan kita harus akui bahwa perkembangan penelitian keilmuan itu dari barat sekarang ya. Dari Amerika. Mereka itu menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk penelitian. Tetapi kita orang beriman harus memfilternya dengan agama. Termasuk ilmu psikologi. Makanya beruntungnya Allah izinkan saya punya latar belakang agama sehingga setiap kajian psikologi itu kita combine dengan bagaimana agama memahami. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu pengennya masuk yang mana? Nafsul lawamah, jiwa yang putus asa, nafsul amarah, jiwa yang menggebu-gebu karena marah, atau nafs mutmainah, jiwa yang tenang. Mutmainah. Ternyata mutmainah itu ada ilmunya. Dan kita semuanya sudah bahas, Al-Quran itu bisa menjadi solusi. Bu, ternyata overthinking, paranoid itu dua sebabnya. Yang pertama, memang ada ketidakseimbangan zat dalam otak. Seperti orang skizofrenia. Orang skizo itu memang gangguan otak. Jadi orang-orang yang kena skizo itu memang dia paranoid orang. Seperti autism itu salah satunya gangguan otak. Memang otaknya bermasalah. Jadi kita nggak bisa nenangin orang skizo tuh. Memang treatmentnya orang skizo itu harus ke psikiater. Nggak bisa ditausiahin. Hanya dia termasuk klinis. Itulah bedanya psikolog dengan psikiater. Kalau psikolog masih bisa dinasehati, diajak ngobrol tanpa obat. Makanya psikolog nggak boleh meresepkan obat. Tapi kalau sudah mulai gangguan dalam diri, ada faktor genetik, itu biasanya dilarikan ke psikiater, dokter spesialis kejiwaan. Nah, ternyata setelah diteliti orang-orang yang overthinking, orang-orang yang sering banyak pikiran, orang-orang yang tiba-tiba pengen teriak sekencang-kencangnya, Bu. Itu ternyata ada dua penyebabnya. Yang pertama gangguan otak. Ketidakseimbangan zat dalam otak antara serotonin dan noradrenalin. Pertanyaannya, gimana cara benerinnya? Ternyata Bu, otak itu punya frekuensi yang mana kalau ada suara yang frekuensinya sesuai itu bisa mengurai keruwetan otak kita. Nah, salah satunya dulu para peneliti itu menggunakan musik klasik, Bu. Makanya ada musik-musik yang kalau didengerin tuh membuat tenang. Ya, otak itu ke zona alfa, zona relaksasi.
Makanya kalau ibu-ibu pernah nggak pijit di tempat refleksi, pernah? Itu nggak mungkin lagunya dangdutan kan? Kucing garong nggak mungkin. Betul tidak? Ibu-ibu kalau datang ke tempat pijit refleksi, mesti lagunya, nadanya, frekuensi suaranya yang menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Dari otak sadar ke setengah sadar. Makanya bawahnya pengen tapi nggak tidur. Relax. Ada. Dan ternyata beberapa puluh tahun yang lalu, para peneliti sudah mulai menanggalkan subjektivitasnya. Mereka betul-betul para peneliti ilmiah yang mengutamakan objektivitas, dan mereka mengakui ternyata suara murotal Al-Quran jauh lebih signifikan dibanding musik klasik. Artinya, musik klasik bermanfaat, tapi ternyata murotal Al-Quran jauh lebih bermanfaat. Bahkan kemarin, beberapa bulan yang lalu, saya melihat ada satu tayangan video, seorang doktor Kristen, dia pengajar di Universitas Katolik, mengakui bahwa suara Al-Quran yang didengar berulang-ulang itu meregenerasi otak yang bermasalah. Yang ngomong bukan orang muslim, berarti betul-betul sesuai dengan kaidah Dan ternyata, tapi ingat tuh, Al-Quran itu hanya bisa meregenerasi zat dalam otak kalau bacaannya benar. Jadi ternyata panjang pendek itu sudah disesuaikan. Paham maksud saya? Panjang pendek itu maksudnya, kan panjang pendek itu nanti membentuk gelombang tuh. Nah itu ternyata menyesuaikan. Masya Allah ya. Makanya Quran itu indah kan. Awalnya coba dibaca tuh. Kalau semua. Kalau AA semua. Betul tidak? Dan sebab yang kedua, orang itu overthinking atau anxiety disorder gara-gara kalau pikiran tuh dari dalam, dari kita. Itu faktor yang baru datang, bukan dari lahir. Makanya ada orang yang otaknya seimbang, yang otaknya sehat, tapi setelah dewasa, makanya orang-orang yang overthinkingnya baru-baru sekarang, itu pasti karena pikiran. Dulu Anda overthinking nggak, Bu? Sekarang, berarti bukan karena otak kalau itu, karena pengaruh pikiran. Nah, pikiran itu sumbangsi terbesarnya adalah sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Akses informasi. Makanya kalau Anda datang ke psikolog, kalau Anda sedang kena penyakit anxiety disorder, datang ke psikolog. Satu nasihat psikolog. Jangan main handphone. Itu terapi pertama. Tahu nggak kenapa? Karena dari handphone lah kita mengakses banyak informasi. Itulah kenapa orang dulu sama orang sekarang, mana yang lebih banyak overthinking, orang dulu atau orang sekarang? Kenapa? Akses informasinya lebih mudah. Jadi semuanya tuh dipikirin. Sampai masalah orang ikut dipikirin. Gimana ya perasaan istrinya? Betul tidak? Kalau aku jadi dia mesti sedih gitu ya. Saya masih ingat betul ketika Agi menikah lagi. Gempar dunia perpengajian, Bu. Yang kena bukan cuma beliau, semua ustadz diplototin sama ibu-ibu. Jangan-jangan ustadz mau poligami begitu. Padahal kalaulah harus sakit hati, yang sakit hati siapa? Istrinya. Anda bukan istrinya Agi. Semua dibuang. Bahkan pondok pesantren Agim ada yang bakar mobil pondok, ibu-ibu anarkis. Tapi Masya Allah, saya belajar banyak dari beliau ya. Beliau tuh orang yang stabil. Kalau bicara resilient, belajar dari Agim. Masya Allah. Beliau tuh berkali-kali mendapatkan goncangan kehidupan. Bahkan terakhir dari anak, kan. Tapi beliau resilient. Karena itu di luar kendali. Sikap orang, bahkan sikap pasangan dan anak di luar kan. Makanya beliau tetap naik kan. Tetap naik sekarang. Masya Allah. Gimana? Gimana? Iya jadi bangkrut. Artinya dulu bangkrut. Jadi beliau tuh melepaskan semua hal yang di luar kendali kepada Allah. Kan? Terlepas itu salah dan benar. Setiap orang bisa salah bisa benar. Tapi saya salut dengan sikap beliau. Beliau tidak tersulut. Beliau tidak males. Beliau tidak sibuk klarifikasi. Padahal bisa nggak? Bisa. Dan kalau beliau klarifikasi, tentu omongan beliau lebih dipercaya oleh kaumnya yang mencintai. Makanya betul kata Imam Ali, ketika ada orang yang ingin mengajak dirimu berdebat atau menghinamu, tidak usah banyak klarifikasi. Kenapa? Yang benci nggak akan percaya. Sekalipun Agi menjelaskan bilang nggak bakal percaya ibu. Orang bawahnya udah benci, udah gendek, bener ya? Sebaliknya bu, kaum bapak-bapak yang mencintai Agi itu tanpa ngomong pun mendukung Agi, betul tidak? Artinya setiap orang itu punya sikap untuk suka atau tidak. Dan perasaan itu mempengaruhi.
Makanya saya sering sampaikan ke bapak-bapak, Pak, kalau ibu-ibu lagi marah, itu jangan pernah dinasehati. Karena nggak akan manfaat, capek. Karena orang yang sedang marah, dia sedang benci sama yang marah. Orang kalau benci sama yang marah, dia tidak akan menerima apapun yang dia sampaikan. Makanya perempuan kalau sedang marah, jangan dinasehatin, tapi ditransferin. Ya, kalau lagi marah nih transfer 100 juta minimal ya. Selembut ya Bu ya. Gitu. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kalau lagi marah Bu, itu bukan dikasih barang. Laki-laki itu servis. Servis. Laki-laki itu kalau lagi marah dipijitin, servis. Dia bukan materi, tapi lebih ke servis. Makanya apalagi kalau pijitannya plus-plus. Ah, itu langsung. Itu langsung hilang marah. Betul, lebih ke masakin, mijitin, bukan ngasih barang. Karena laki-laki itu punya gengsi tinggi. Nah, dia ingin melihat istrinya itu melayani. Makanya kalau sama-sama saling pengertian tuh enak. Istri ketika marah, istri itu makhluk yang dari lahir pun sudah butuh materi. Apa itu? Bayi kalau lahir, kalau perempuan langsung dikasih anting kan? Itu Bu, dari lahir dia suka emas. Betul tidak? Iya. Biar apa dikasih anting Bu? Biar orang tahu ini bayi laki-laki atau perempuan. Karena kalau baru lahir kan nggak kelihatan Bu ya. Nggak mungkin dong ini digendong ngecek kelamin nggak mungkin. Maka dilihat tuh antingnya. Baru lahir dikasih anting. Satu itu, dua. Ini kulitnya masih lentur Bu. Kalau dari bayi ditindik itu enak gitu, nggak sakit. Termasuk di khitan Bu. Makanya bayi laki-laki itu sekarang sudah banyak ya. Alhamdulillah bidan-bidan dokter-dokter yang sudah paham tentang khitan waktu bayi. Jadi kalau ibu bapak punya anak laki-laki, itu khitan tuh paling bagus bayi. Mm-mm. Satu itu, dua, semuanya masih lentur. Dua, tidak banyak pergerakan. Dia nggak garuk-garuk, gitu. Karena belum bisa garuk. Cuman memang kultur kita masih ada kasihan nih, kasihan masih bayi, gitu ya. Apa? Betul, betul, betul. Tapi sekarang masya Allah, memang semua kaidah ilmiah itu berkembang. Sekarang terbukti. Begitu. Karena gini, karena khitan itu kan bukan memotong alat kelamin, tapi memotong bagian kulit yang berpotensi menjadi tempat akumulasi kotoran. Jadi semakin cepat semakin bagus karena bayi kencing dari bayi, Bu. Dia kencingnya nggak dari dewasa. Dan air kencing itu di bagian alat kelamin laki-laki itu tersimpan, Bu, di kulit kuncupnya itu yang dibuang. Nah, kalau bayi itu kulupnya belum dibuang ya berarti potensi infeksi alat kelamin itu besar dari bayi. Kan lebih baik mencegah daripada kalau perempuan. Iya, perempuan dikasih tapi perempuan itu istilah Indonesia karena perempuan itu bukan dikita kayak laki-laki. Perempuan itu dipotong dikit bagian ujungnya. Ada yang mau jadi model? Biasanya saya tampilkan itu sunnah dalam medis pun itu baik. Jadi ada apa nama ada satu bagi tapi jangan jadi debatable. Saya kemarin sehat selalu. Ini recording stop. Terus saya tanya, dua sumber orang itu sering kena gangguan kecemasan. Yang pertama apa? Dari otak. Makanya ada istilah otak lu konslet kali itu ternyata bener Bu. Ternyata ada orang yang otaknya konslet itu benar. Konslet itu artinya kan tidak seimbang. Plus minusnya tuh nggak seimbang. Karena otak itu sama kayak aliran listrik. Otak itu sama kayak aliran listrik. Yang kedua karena fikih dan ternyata Quran sudah memberikan solusinya. Quran itu bisa menyembuhkan dengan dua metode. Yang pertama metode kiroah. Yang pertama metode apa? Yang kedua tilawah. Yang kedua apa?
Apa itu metode qiraah? Metode dengan rutin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Dan ada 4 langkahnya. Yang pertama apa? Wudhu dulu dengan mindfulness wudhu. Dengan mendengarkan suara gemericik air. Makanya Bu, kalau wudhu itu fokus dengerin suara gemericik air. Karena gemericik air itu berdampak rileks. Makanya kalau Anda datang ke tempat pijit, mesti ada backsound gemericik air kan? Nah, ternyata itu berdampak merelaksasi tubuh. Makanya kalau wudhu disunahkannya kerannya kecil, Bu. Biar gemericik. Kalau gede, gemerojos, Bu. Nggak di efek rileks, betul tidak? Makanya kalau wudhu itu setengah aja kerannya, biar gemericik. Yang kedua, ngapain lagi? Cari tempat yang hening, nyaman, sehingga tidak ada distraksi gangguan. Dan biasakan duduknya jangan tegak, Bu. Duduk yang bersandar, rileks. Yang ketiga, mulai di stylin tuh murotal. Nah, kemarin udah saya kirim tuh. Sudah dikirim di grup. Tapi namanya terapi nggak mungkin sekali kerasa, Bu. Semua terapi jangka panjang, apapun terapinya. Nah, termasuk terapi Quranic Healing minimal 3 pekan. Satu kali sesi 45 menit. 40 menit dikali 21. Itu minimal. Makanya sio, terserah mau badak subuh boleh. Senggangnya Anda yang kira-kira nggak ada yang manggil nek gitu ya. Pas cucu nggak ada berarti ya. Iya. Kadang-kadang ya apa namanya waktu orang beda ya. Ada yang senggangnya jam 8. Ada yang senggangnya biar ini kan perfeksionis ya Bu ya. Betul tidak Nek? Biasanya omanya yang rewel, betul tidak? Ini 4 langkahnya dan ini murotalnya sudah kita ini ya, sudah kita dengarkan di pertemuan yang pertama. Sekarang kita bahas materi yang kedua. Apa itu? Materi yang kedua, Quranic healing to have unconditional happiness. Mana? Di Zoom nggak bisa diatur. Itu di operatornya. Nah, mutmainah itu bahasa Inggrisnya Bu, unconditional happiness. Apa itu unconditional happiness? Bahagia tanpa syarat. Mau hujan, mau panas, mau badai, mau adem, dia bahagia. Salah satu buku yang recommended untuk dibaca, judulnya Happy for No Reason di Gramedia ada. Saya senang baca kitab-kitab barat itu karena basis datanya lengkap. Mereka sampelnya bisa sampai 1.000 orang. Kalau di kita Bu, nyari sampel 1.000 orang susah karena harus dibayar dulu baru mereka datang. Dan gitu Indonesia paling sedikit negara yang menganggarkan anggaran penelitian. Makanya orang yang menjadi peneliti Indonesia rata-rata kabur ke luar negeri karena nggak ada duitnya. Sedangkan penelitian itu butuh biaya. Coba, sudahlah nyari nyari sampelnya susah. Coba nyari 1.000 orang gratis di Indonesia suruh kumpul. Mau nggak? Ada. Minimal nasi Padang, betul tidak? Betul. Ketika sudah rilis hasilnya juga nggak. Makanya Jerman, salah satu negara yang paling maju penelitian ya, Amerika itu banyak peneliti yang luar biasa. Jadi sampel mereka bahkan ada penelitian yang dihasilkan dari 120 tahun di 4 generasi. Baru rilis kemarin di Amerika. 120 tahun. Itu luar biasa kan, berarti berapa tuh anggaran yang dikeluarkan untuk bisa kemudian mempertahankan penelitian. Nah, di dalam Islam ternyata sudah ada kalimat itu. Jadi mutmainah itu udah dalam bahasa psikologisnya itu unconditional happiness. Hanya saja kan Quran itu bukan objek ilmiah ya. Quran itu kan informasi yang disampaikan oleh Allah kepada kita dan informasinya itu kita yakini pasti benar. Cuman kadang ilmu itu ada yang bisa mengakses, ada yang belum.
Kayak dulu di porosnya masing-masing. Dulu kan sebelum ada ilmu astronomi, orang nggak percaya itu. Ya. Setelah ada ilmu astronomi, orang punya alat-alat untuk melihat luar angkasa baru percaya. Jadi intinya, kita orang beriman paham betul bahwa semua yang Allah firmankan pasti benar. Kalau hari ini belum ilmiah, bukan karena belum benar, tapi karena ilmunya belum sampai. Karena kaidah ilmu ilmiah itu ada rumusannya, Bu. Dan tidak semuanya ada rumusnya. Kayak dulu kan, contoh kaidah ilmiah tentang pesawat tuh. Bersyukur ya Bu, salah satu putra bangsa kita rumusan kaidah ilmiah tentang pesawatnya dipakai sampai sekarang, yaitu BJ. Dulu Bu, pesawat tuh susah belok Bu. Jadi apa ya bahasanya tuh bagaimana pesawat belok itu menganggarkan biaya yang mahal. BJ Habibie keluar, makanya disebut Mister Crack ya. Gara-gara memecahkan satu rumus yang sulit menjadi gampang dan biayanya yang murah. Cuman kalau kita melihat sebagai orang awam, aku cuma nambahin sayap kecil di belakang dong. Itu bisa membuat pesawat belok dengan harga yang murah. Jadi akselerasinya cepat, pesawat itu bisa belok. Itu B.J. Habibie punya. Di mana beliau kuliah? Kenapa Jerman? Karena negara Jerman menggelontorkan biaya penelitian itu luar biasa. Kalau di kita, tahapannya masih jauh, Bu. Kita tuh harus benerin SDM-nya dulu. SDM-nya banyak yang stunting. Makanya dimulai dari bagi-bagi makan gerak. Jadi kita ketinggalan 100 tahun sama negara Jerman. Negara Jerman sudah melakukan itu, Bu. 100 tahun yang lalu. Tapi benar gak? Benar, Bu. Kalau di Indonesia dikasih biaya penelitian makin besar, susah SDM-nya belum siap. Banyak. Dan ibu-ibu bantuin, ayo dong. Salsabila punya gerakan apa namanya mengurangi stunting dengan cara apa? Ayo bagi-bagi, ayo sedekahnya tuh diarahkan ke sana. Bagi-bagi susu gratis. Susu kotak ya Bu ya, bukan yang lain. Susu kok. Ada gerakan sosial kan Salsabila? Jadi warga yang baik adalah warga yang mendoakan kebijakan yang baik dari pemerintahnya dan mendukung. Jangan cuma nyinyir, ya. Setuju tidak setuju, beliau pemimpin kita, sudah dipilih, sudah dilantik, sudah Bu, harus terima semua. Sudah tidak ada lagi pendukung A dan pendukung B. Begitu ya. Makanya semoga Salsabila bisa bikin event bagi-bagi susu gratis. Karena tidak semua anak bisa minum. Datang ke Jakarta Timur sekali-kali. Ke Pulau Gebang, ke Bantar Gebang. Mereka kadang-kadang ngorek-ngorek susu kan. Susu itu kadang sisa ya. Ngorek-ngorek. Bagi-bagi. Biar kita makin bersyukur miliki. Karena kata Nabi, orang itu cenderung menderita hidupnya karena sering lihat ke atas. Lihatnya ke atas, lihatnya Nagita Slavina terus. Ya enak kali ya, ada suaminya baik gitu ya. Lihatnya siapa lagi, Bu? Lihatnya Siren Sungkar, Syahrini, ya. Kipas ya. Kipas mana suaminya nggak banyak ngomong tapi banyak transfer ya, Bu ya. Kan tipe suaminya Syahrini itu gitu, Bu. Nggak banyak ngomong tapi banyak. Ya makanya kan saya bilang itu kan yang membuat kita tidak bahagia karena menjadikan sosial media sebagai rujukan. Pada sosial media itu wadah untuk menampilkan yang bahagia-bahagia aja. Nggak mungkin ada orang menderita di upload kan. Ya nggak mesti flexing juga. Anda aja yang mempersepsikan bahwa hidup mereka itu seperti itu. Maka untuk melihat sosial media, Anda harus punya satu bagian dalam hati bahwa yang aku lihat dia bahagia, pasti dia juga punya ujian. Kalau flexing kan tujuannya supaya orang melihat dia bahagia padahal tidak. Tapi nggak semua orang yang upload kebahagiaan begitu. Ada juga yang ingin berbagi kebahagiaan memang. Tapi kitanya yang salah. Kitanya yang mengatakan bahwa hidupnya dia enak ya, nggak ada susah-susahnya. Ya, itu yang salah kitanya, bukan dia yang upload. Persepsi kita yang salah. Makanya setiap kita nonton sosial media, persepsinya harus benar. Dia bahagia, pasti ada ujian. Setiap orang pasti punya ujian. Pasti. Ada orang bu suaminya baik banget. Gak banyak ngomong, banyak ngasih, setiap istrinya mau dikasih. Tapi ujiannya 15 tahun tidak punya keturunan. Ada. Ada juga yang suaminya baik, istrinya baik, punya anak, mohon maaf, punya sakit. Yang sakitnya langka. Harus datang ke profesor di Singapura bolak-balik. Setiap orang punya ujian masing-masing. Jadi nggak ada manusia yang lepas dari ujian. Cuman kata orang Jawa, manusia itu seringnya sawang. Makanya hidup yang paling indah itu hidup siapa, Bu? Jawabannya harus hidup
Hidup yang paling indah adalah hidup yang sedang kita jalani. Tak, hadiah yang paling indah adalah hadiah yang sudah kita miliki. Itu muslim. Maka kata Nabi apa? Jangan sering berkata seandainya lihat, mohon maaf ya, misalnya nih kita pengajian. Saya nggak tahu Sasabil tuh pernah ada family gathering nggak sih? Pernah, maksudnya suaminya ikut. Ada. Kadang ada ya. Ada ya. Kadang-kadang nih Bu, tanpa sadar lihat suaminya lihat suaminya teman kita misalnya ngambilin makanan buat istrinya, dalam hati seandainya suamiku begitu. Nah, hati-hati tuh Bu. Karena apa yang kita lihat itu jadi ujian, betul tidak? Dalam hati, ih, enak banget ya, Bu Bu Fatimah misalnya, suaminya care banget, dia mau ngambilin makan sedih, suami gue boro-boro ya. Ini ada kisah Bu. Ini dikisahkan oleh seorang rektor, dia kagum terhadap dosennya. Jadi dosennya tuh Bu, setiap berangkat diantri sama suaminya. Dan suaminya tidak pernah, dan si rektor itu tuh Allah takdirkan selalu bersimpangan dengan bu dosen itu. Dan si rektor itu selalu melihat sebelum dosen itu keluar, itu suaminya keluar duluan, dibukain pintu. Setiap hari begitu. Jadi istrinya tuh seolah-olah nggak boleh buka pintu sendiri. Gentle banget tuh. Nah, suatu hari si rektor ini bertanya ke suaminya, istrinya si dosennya masuk kan, si rektornya memberanikan diri ngobrol sama siapa? Sama suaminya. Ditanya begini, Mas, Mas kok hebat banget ya? Saya sama-sama laki-laki kayaknya jarang banget deh laki-laki kayak Mas. Tiap saya lihat istri Mas ke kampus selalu Mas yang buru-buru buka pintu buat istrinya. Sejak kapan sih begini? Jawabannya semenjak pintu mobil sebelah kiri rusak. Ternyata pintu mobilnya nggak bisa dibuka dari nggak bisa dibuka dari dah. Ternyata saya kira romantis ya. Terkadang romantis itu by accident ya. Makanya banyak orang-orang itu romantis ketika belum punya apa-apa. Betul tidak, Bu? Nggak pernah jauh. Kenapa? Kamu tinggalnya 2 kali 2 meter ruangannya kan? Makan sepiring berdua, berdua hemat angga. Kayaknya betul. Setiap sesi hidup itu ada keindahannya masing-masing. Betul tidak? Saat belum punya apa-apa ada Bu yang indah. Tapi saat punya segalanya juga ada yang indah, ada yang tidak. Makanya hidup bahagia itu adalah hidup yang fokus ke hal yang baik di tengah yang lain sedang tidak baik. Contoh, saya tadi minum mana bekasnya? Saya megang apa Bu? Perasaan tadi? Oh, ini. Sudah ya. Nah, saya mau minum aja. Ini kan kalau saya sebut setengah kosong ya benar gitu ya. Kalau saya sebut setengah isi juga benar kan. Tapi sudut pandang kita menentukan bagaimana kualitas batin kita. Orang yang selalu melihat setengah setengah kosong itu bawahnya kurang terus. Makanya jangan sering-sering bilang begini, Bu, di dompet uang tinggal berapa? 500.000. Itu bawaan batin itu kurang. 500.000 itu memprovokasi pikiran kita untuk tidak bersyukur. 500.000 berarti 1 jutanya kurang kan? Harusnya ngomong gimana? Harusnya ngomong 400.000 lebih. 450.000, dengerin, kalau Anda punya uang 450.000, disebut 500.000 kurang benar gak? Disebut 500.000 kurang benar tidak? Disebut 400.000 lebih benar gak? Tapi mana yang lebih enak didengar? Mana yang lebih membuat kita bersyukur? 500.000 kurang. 500.000 kurang Bu. Kalau Anda ngomong 500.000 kurang, itu Anda punya obsesi untuk menggapai 1 juta. Makanya kenapa kalimat 500.000 kurang itu lebih cenderung merasa kurang? Karena perbandingannya 1 juta. Sehingga orang tuh kalau ngomong 500.000 kurang, bawaannya mesti ngeluh. Ya dengan 500.000 kurang. Berapa Bu duitnya? 400.000 lebih. Nah, paham ya. Padahal nominalnya sama dan dua-duanya Pak. Contoh, ada ibu-ibu curhat, Ustaz, suami saya tuh nyebelin banget. Nyebelin banget itu pakai emoticon itu loh. Muntah. Saking nyebelin.
Kenapa, Bu? Nyebelin banget. Kemarin tuh kan dia udah janji mau nganterin saya. Nah, itu laki-laki tuh. Kau yang berjanji? Enggak. Kemarin tuh dia janji mau nganterin saya ke pengajian. Saya senang aja tuh. Saya pernah lihat ibu-ibu pengajian yang ada suami tuh kayaknya pengen banget. Kayak keras punya suami. Saya ngomong sama suami, kali-kali diantrin ke pengajian pas di rumah siapa gitu. Ya udah ganti, mau deh, mau, seneng kan. Besoknya dia tiba-tiba mancing. Ditelepon, ayah di mana? Di tempat pemancingan. Ayah lupa, oh marah. Saya tanya ke ibunya, Bu, tapi sebelumnya ibu pernah nggak diantrin ke tempat pengajian? Pernah sih Ustaz, kenapa nggak ingat yang itu sih? Dia pernah melanggar janji. Fakta, dia pernah menepati janji juga fakta. Kenapa fakta yang buruk terus yang kita ingat? Padahal dia pernah melanggar janji fakta, dia pernah menepati janji juga fakta. Artinya, ternyata pernah juga suaminya menepati janji nganterin ke pengajian. Makanya itulah penyebab orang tidak bahagia. Dan pikiran itu dalam kendali atau di luar kendali? Dalam kendali. Jadi biasain, Bu, kita tuh harus melatih tentang controlling our inner voice. Jadi mengontrol suara dari dalam. Makanya, Bu, kalau ada perempuan konsultasi pengen pisah sama suaminya, saya selalu tanya begini, apa suara yang sering kamu dengar dalam pikiran? Silakan, Bu. Apa suara? Coba sekarang saya tanya. Ibu-ibu kalau lihat suami, suara yang sering muncul di pikiran apa? Nah, makanya kalau negatif bawaannya J. Tapi bagaimana caranya, Bu? Caranya ada beberapa metode namanya yang paling simpel namanya ignoring, mengabaikan. Ya udah, jangan dipikirin. Bahasa mudanya tuh nggak usah dipikirin. Ah, bodo amat. Tapi itu langkah yang paling basic, artinya dampaknya tidak menenangkan, tapi nggak bikin emosi. Tapi nggak tenang. Marah enggak, tapi bahagia enggak. Itu metode ignoring, mengabaikan. Mengabaikan. Tapi harusnya nggak itu tidak saya sarankan karena kan kita butuh bahagia ya, Bu. Maka caranya bagaimana? Menjeda. Oke. Pikiran muncul, suamiku begini, 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 menjeda. Terus paksain tangan nulis. Nulis. Tulis apa? Tulis kebaikan suami. Dan di saat Anda sedang jengkel, mesti susah. Ah, nggak ada. Betul tidak? Maka ada cara preventif. Apa? Setiap Anda lagi seneng sama suami, tulis di buku. Jadikan buku itu Anda buka saat Anda kecewa. Itu cukup memperkecil tingkat kekecewaan. Jadi kalau nulisnya pas kecewa nggak bisa. Betul. Makanya Bu, ada satu pasang eh, suami istri di zaman tabiin. Tabiin itu kehidupan setelah sahabat yang terkenal harmonis rumah tangganya. Pas ditanya, apa sih rahasia romantisme keluargamu? Saya lihat tuh keluarga kamu tuh harmonis, romantis. Ternyata suami istri tuh punya kebiasaan, punya habit. Setiap pasangannya membahagiakan, dia tulis tanggalnya, apanya. Toh, misalnya Bunda, pernah nggak disenengin sama suami? Bila tulis. Tapi gini Bu, kayak gini Bu. Saya tanya beliau saat kondisi sedang tidak enak. Itu susah bilang ada Bu. Itu fitrah. Makanya, oke sekarang nggak apa-apa, ignoring dulu deh. Bodoh amat aja, ibu sibuk dengan yang lain. Tapi someday suami berbuat baik, cepat-cepat tulis. Itu momentum bagus untuk nulis. Tapi kalau udah beberapa menit, susah lagi nulis. Jadi misalnya tiba-tiba suami datang gitu ya, bawa makanan kesukaan tanpa diminta. Seneng nggak? Tulis 17 November Bada Isa, tiba-tiba si ayah bawa makanan. Tulis. Nah, iya maksudnya Bu, justru orang yang paling butuh bahagia itu orang-orang yang sudah di atas 50 tahun. Karena ternyata betul, karena perasaan. Jadi kehidupan manusia itu ternyata balik ya. Nah kecil kan baperan, gampang nangis, gampang marah. Usia 40 tuh stabil. 40 sampai 50 tuh stabil. 50 ke atas tuh turun lagi, Bu. Tantrum, gitu. Baperan, tersinggungan, egosentris. Gitu. Nah, usia-usia itulah di atas 50. Makanya makanya penting belajar di usia-usia itu.
Kayaknya pengajian seperti ini tuh wajib buat ya mau ngapain lagi coba ya. Usia sudah nggak mau gaya mau menjeng-menjeng juga ya. Paling untuk apa membahagiakan yes, apa self love aja mencintai diri gitu. Lebih ke ini Bu. Do something what you want. Lakukan apa yang Anda inginkan selagi tidak merugikan orang. Itu aja Bu. Usah pakai banyak yang dipikirkan. Ignoring aja, ignoring. Sabodo teuing lah. Suami diajakin, sayang, makan di luar yuk. Nggak mau ah, ya udah berangkat sendiri Bu. Susah banget. Yang teman-teman. Yang mau aja Bu. Yang nggak mau nggak usah pakai dipaksa. Nah, easy going. Apa? Yang lain ibu-ibu juga tapi. Ya. Hmm. Kalau dari sisi psikologis namanya inner voice. Kalau dari bahasa agama namanya waswas. Waswas itu bahasa Arab. Alladzi itu bahasa agamanya, bahasa psikologinya inner voice. Jadi inner voice itu kalimat yang sering terulang-ulang di pikir. Setiap orang punya. Coba Anda lihat saya, nggak usah ngomong, mesti ngomong di pikiran. Ya Ustaz banget sih tenang. Tapi di pikiran tuh. Dan itu kalau terus diulang-ulang, itu dampaknya bukan ke saya, ke Anda. Itu bahayanya. Contoh ya, kalau Anda mengulang-ulang kalimat negatif, akan jadi nggak enak. Jadi ruginya inner voice itu bukan ke objeknya, tapi ke subjeknya, ke kitanya. Maka apa? Ada nggak hubungannya dengan jin korin? Ada, bisa tidak. Tapi saya tidak ingin memastikan itu karena itu perkara goib ya. Tapi kan setiap manusia punya jin korin. Jin korin itu apa sih? Jin yang Allah ciptakan untuk menemani setiap manusia. Disebut jin korin karena dia tuh jin yang jin yang mendampingi kita. Jadi setiap kita tuh ada jin. Makanya kemarin ramai tuh. Hati-hati kalau lewat Cipularang. Banyak kecelakaan karena banyak makhluk goib. Kalau makhluk goib mah Bu, gak cuma di tol Cipularang di rumah ini juga ada. Karena makhluk goib itu hidup berdampingan dengan manusia. Makanya kalau ibu di rumah, mohon maaf ibu ya, lihat korden buka tutup sendiri. Gak usah pakai kaget Bu. Jangan bilang angin tapi takut. Karena Anda nggak yakin itu angin kan? Ah, angin deh kayaknya tapi takut. Udah bilang jin selesai. Karena kehebatan jin cuma satu, dia nggak kelihatan doang. Contoh ya, ibu lihat Bu. Bu, lihat. Ibu lihat kayak gini. Takut ya? Kenapa nggak takut? Karena yang megang kelihatan. Nah, kalau Anda lihat botol kayak gini, nggak ada yang megang, berarti yang megang jin gitu doang, Bu. Biasain. Hmm. Jin itu kenapa sih? Jadi dia show off. Kan Allah itu kan mengutamakan bangsa manusia, bangsa jin. Jadi kalau ditanya, mana sih yang lebih mulia, bangsa jin apa manusia? Manusia kan? Nah, jin nggak terima. Jin ingin menunjukkan kepada Allah bahwa manusia itu takut. Makanya biasanya, Bu, kejadian-kejadian yang mistik, metafisika, itu hanya terjadi kepada orang yang takut. Makanya kalau Anda lihat ada botol begini malam-malam, bilang, Jin, taruh. Ya, selesai, Bu, ditaruh sama dia. Ah, nggak asik gitu kata Jin. Tapi kalau ibu takut, Bu, dipanggil. Takut nih. Kamar mandi buka pintu tutup sendiri. Terus dalam hati bilang apa? Angin. Tapi nggak percaya itu angin. Nah, itu pikiran. Namanya obsessive controlling. Ternyata tuh orang yang sangat ingin, orang yang sangat ingin, syarat-syaratnya itu Bu, kayak gini. Overhead namanya. Mobil kalau overhead, obsessive controlling itu panas. Biasanya ciri-cirinya sering bilang pokoknya harus ketemu. Buru-buru kondisinya. Itu biasanya Bu. Panca indera kita melemah. Bukan nggak ada barang tuh, tapi memang kagak kelihatan. Barangnya mah ada. Makanya coba nih. Kapan itu barang ketemu? Saat Anda sudah turun. Makanya bahayanya mobil kalau overhead merusak semua fitur di mobil. Jadi overhead itu Bu, ketika mesin sudah panas, dia kan eh, apa namanya terlalu memaksakan overhead itu. Digas terus. Makanya kalau orang overheat kan harus ke rest area, berhenti kan, buka kap mobil kan. Sama. Makanya orang kalau nyari barang nggak ketemu-ketemu, otak panas. Emosian tuh. Saya ngeluh bacok kan. Maka tugasnya apa? Duduk, duduk.
Nah, kalau dalam bahasa agama, sholat ketemu. Kapan ketemunya? Pas sholat ya, dia. Assalamualaikum. Oh, di atas kul. Kenapa sih saat sholat sering kita nemuin barang? Sebenarnya bukan karena sholatnya, bukan karena gelombang otak kita turun. Overheatnya tuh turun. Jadi mobilnya semua. Makanya mobil yang overheat, starter nggak bisa, klakson nggak bunyi, semua. Apakah jin bisa menculik manusia? Nggak bisa. Kita. Kalau jin bisa menculik manusia, dikepet enak tuh. Ternyata nggak bisa. Kita sendiri. Jin tuh hanya cuma bisa membisik. Jadi nggak ada jin bawa pisau terus nusuk manusia nggak. Tapi jin membisik. Udah sih, hidup kamu tuh susah, hidup kamu tuh berat. Mending ambil pisau tusuk selesai. Itu jin. Tapi yang menentukan dilaksanakan atau tidak, kita. Apa bedanya jin sama setan? Ini menarik ya. Ini kayaknya kita harus bahas jin series. Tapi sedikit saja. Ada 3 makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, jin. Yang ketiga, manusia. Yang pertama siapa? Ini makhluk tertua. Yang kedua, jin dulu. Yang ketiga, setan. Nah, setan tuh bukan jenis makhluk. Setan tuh karakter. Jadi nggak ada klasifikasi makhluk berdasarkan apa fisiknya atau zatnya itu setan. Setan itu bukan makhluk. Setan itu karakter. Makanya setan itu siapa sih? Man sadda an sabilillah. Siapapun yang menghalangi orang dari jalan Tuhannya, maka dia disebut setan. Kalau yang menghalangi manusia, berarti manusianya berwatak setan. Kalau yang menghalanginya jin, berarti jinnya berwatak setan. Jadi setan itu, ya makanya setan itu ada di dua, kan ada 3 makhluk. Ulangi, 3 makhluk yang Allah ciptakan apa saja? Malaikat, jin. Nah, sifat setan bisa masuk ke 2 makhluk, jin dan manusia. Tidak bisa masuk ke malaikat. Nah, dedengkotnya bangsa setan, iblis. Kenapa iblis itu disebut iblis? Karena iblis itu sifat setannya abadi. Hah? Jadi iblis itu sifat setannya abadi. Maka setan cenderung ke iblis. Karena sifat setan di iblis itu nggak bisa hilang. Ya, makanya contoh, kita bisa jadi setan nggak? Ibu apa kita? Bisa. Karena kita manusia. Manusia tubuh fluktuatif. Bisa jadi setan, bisa sebaik malaikat, bisa sejahat setan. Itulah kenapa manusia itu mendapatkan surga dan neraka. Karena dia punya free will, pilihan kehendak untuk memilih baik dan buruk. Kalau malaikat tuh pasti baik karena dia nggak punya manusia. Ibu melihat genderuwo misalnya, kuntilanak apa kuntilibu? Misalnya ada kuntilanak. Itu apa, Bu? Itu jin yang menyerupakan dirinya berwujud sesuatu yang Anda takut. Bisa memang jin yang menyerupakan diri berwujud sesuatu. Jadi pertanyaan, bisa nggak jin menampakkan diri? Bisa. Tapi yang dia tampakkan bukan wujud aslinya. Dia harus menyerupai wujud yang Anda bisa pikirkan. Yang Anda punya referensi. Makanya biasanya, Bu, jin itu nakut-nakutin manusia dengan setan yang sesuai dengan negaranya. Contoh, contoh, orang-orang Indonesia lihat pocong. Akan lucu, Bu, kalau di Jakarta Selatan lihat tampil. Nggak cocok. Itu setannya orang Cina. Makanya jin itu sebelum nakut-nakutin dia observasi dulu. Wujud seperti apa sih yang ditakuti manusia? Ada 2 cara. Dia akan menyerupai wujud yang sering muncul di televisi, di film, sosok-sosok. Atau dia menyerupai orang yang sudah meninggal. Contoh, saya meninggal. Tiba-tiba malamnya Anda lihat saya. Dipastikan itu bukan saya. Karena menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang sudah meninggal tidak mungkin bisa menampakkan diri. Berarti dia jin yang menyerupakan itu. Dulu zaman yang Nika Ardila tuh ramai tuh. Nika Ardila tahu, itu kan artis zaman itu. Kenapa ramai? Banyak orang yang melihat Nika Ardila. Karena apalagi kecelakaan kan beliau meninggalkan tragis, dramatis. Berarti yang dilihat Nika Ardila apa jin? Jin. Jadi kalau mohon maaf, misalnya nanti suatu hari saya meninggal, Ibu Takziah malam-malam lihat saya bilang, jin, langsung hilang.
Gak asik kata jinnya. Jadi mereka menampakkan diri hanya untuk menakut-nakuti manusia. Orang apa anak? Ya kenapa? Iya, iya. Masuk ke jinnya? Enggak, tergantung. Bu. Eh, di generasi zilenial itu ada apa ya, kebiasaan mengucapkan kalimat, tapi bukan itu yang dia ingin lakukan. Jadi sarkas saja. Bu. Jadi dia nggak ngomong itu tuh bukan untuk melakukan. Misalnya dulu, lu autis ya, itu bukan berarti kita meyakini dia autis, tapi sekadar ngomong aja. Tapi kalau memang betul-betul dia ucapkan dia pengen bunuh diri, bisa nggak itu pengaruh dari bangsa jin? Ya bisa aja, tapi saya tidak ingin membahas lebih dalam tentang itu karena saya nggak tahu itu dari jin atau tidak, karena ada dua faktor. Orang tuh ngomong tidak bagus, menyiapkan perilaku yang tidak bagus, misalnya ingin bunuh diri, ingin semacam itu ada dua. Ada dari inner voice, dari suara dalam diri, ada dari setan. Nah, daripada sibuk ini dari mana, lebih baik belajar cara kontrolnya kan. Mau dari setan, mau dari manusia, mau dari diri kita, nanti kita belajar cara ngontrol. Oke, lanjut. Jadi panjang gara-gara jin ini. Tapi saya cukup dalam membahas tentang jin karena 7 tahun yang lalu saya praktisi ruqyah. Sempat jadi timnya Trans 7 bersama saya dalam rumah. Dan makin dalam lagi membahas karena saya belajar metafisika. Metafisika itu keilmuan yang membahas hal gaib secara ilmiah. Jadi kesurupan itu bisa ilmiah. Walaupun beda pandangan dengan sisi agama ya. Tapi ilmiah. Ilmiah. Kalau menurut agama bisa dari setan. Kalau dari ilmu metafisika dari dalam diri. Jadi sampah batin yang menumpuk sehingga keluar semua. Jadi kesurupan tuh bisa dari jin, bisa dari tumpukan luka batin yang meledak. Sehingga ngomong ngawur-ngawur. Tergantung tuh meledaknya tuh pas memori yang mana. Pas memori nonton film Prabu Siliwangi yang keluar Prabu Siliwangi. Iya kan saya bilang, tergantung perspektif mana yang kita pakai. Kalau perspektif agama bisa nggak kesurupan tuh dari masjid? Ya, memang kesurupan dalam perspektif agama tuh dari bangsa jin. Jadi bisa nggak rumah itu diganggu oleh bangsa jin? Bisa banget. Nah, jadi gini Bu, bukan menghilangkan jin, tapi membuat jin itu tidak mengganggu. Ada nggak di rumah ini jin? Ada, karena setiap rumah ada jinnya. Bisa jin baik, bisa jin jahat. Nah, biar nggak jahat, ada surat yang sering dibaca oleh Nabi. Namanya surat Al-Baqarah. Kata Nabi, man qara'a al-Baqarah fi baitin fala syaitan lah. Siapa yang baca Al-Baqarah di rumahnya, maka jin-jinnya tidak bisa mengganggu. Artinya jinnya tidak bersifat setan. Jinnya masih ada. Itulah kenapa kalau Anda keluar rumah, masuk ke dalam rumah, walaupun nggak ada orang, disunahkan membaca salam. Karena ada dua makhluk di situ, Bu. Ada malaikat dan jin yang nggak kelihatan. Tapi nggak usah berharap ada jawaban. Karena tidak semua salam harus ada jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, konsen. Kalau saya belajar, tahu dari mana dia itu terusir atau tidak. Orang tuh tahu bisa ngeluarin dan memasukin kalau kelihatan barangnya. Bu. Nah, makhluk goib itu disebut goib karena apa? Ya, kelihatan. Bahkan ada lucu, kan? Ada ustadz. Ngaku-ngaku ustadz. Oh, di rumah ini ada 2000 jin. Mohon maaf, Bu, satu jinnya biayanya segitu. 2 miliar itu keluar. Dan itu murni. Murni nyari duit. Makanya jangan langsung percaya. Pokoknya agama ini agama yang akhirnya kok. Sesuatu yang tak masuk akal tuh ya disebut makhluk goib karena nggak kelihatan. Kok dia bisa menentukan 2000 tuh macam-macam. Jadi gini, kalau Anda pengen umroh dan haji, kalau Anda pengen nyenengin istri yang tantrum, ini atau suami, khususnya istri ya, karena yang sering tantrum itu istri. Yang swing moodnya cepat banget tuh perempuan. Kalau laki-laki itu stabil. Kali ini kalau marah nih, perempuan udah uring-uringan, suaminya biasa gitu ya. Watados wajah tanpa
Saya sering bilang ke bapak-bapak kalau istri sedang tantrum. Yang pertama, baca surat Al-Ikhlas. Yang kedua, Al-Falaq. Yang ketiga, Anas. Yang ketiga, surat Anas. Saya surat Anas buat kamu. Tantrumnya. Jadi maksud saya gini Bu, nggak semua tantrum itu pengaruh bangsa jin. Jadi nggak semua orang tantrum harus dibacain ayat Quran. Maksud saya begitu. Ya, jadi tergantung tantrumnya karena apa. Tantrumnya pengen beli tas ya beli tas lah. Betul tidak? Jadi tantrum itu gejala yang sumbernya macam-macam karena sumbernya macam-macam, terapinya macam-macam. Ya, ya. Berarti memang dia ada sesuatu yang salah dari dalam dirinya, ya. Ya, mungkin ibu menyangka ingin kayak gangguan ya. Bisa juga Bu. Bisa gangguan otak. Ibu cek ke dokter spesialis neurologi, cek ada karena orang yang schizo itu salah satunya orang schizofrenia itu kan gampang marah, baperan. Ya ibu cek ke dokter. Bocor kali ibu. Tapi kalau ibu mau, Ustadz, saya mah ini aja Ustadz, saya mah pengen baca ya boleh aja Bu. Baca yang paling gampang tuh ada 3 tempat. Baca baca Quran itu Bu. Awal Al-Fatihah, tengah ayat kursi, akhir 3 kul. Itu yang paling basic ayat penyembuhan. Jadi kalau ibu nggak hafal banyak ayat, baca awal, tengah, sama akhir. Nggak tengah-tengah banget sih di Al-Baqarah kan. Al-Fatihah kan awal tuh, tengah ayat kursi, akhir 3 kul. Kan ibu hafal kalau itu kan? Iya. Nah, bacanya kapan? Pas dia mau tidur. Mau, bukan pas tidur. Pas mau tidur. Itu ilmiah, Bu. Orang pas mau tidur itu dia sedang peralihan dari alfa ke beta. Itu bagus. Tapi bacanya nggak kenceng, Bu. Bacanya itu baca dengan sugesti yang Anda buat bahwa bacaan ini bisa menenangkan. Jadi yang kuat itu bukan bacaan Quran, tapi sugesti dalam dalam. Makanya penuhnya itu bukan ayatnya powernya, Bu, tapi yang baca. Yang baca sugestinya kuat. Ya. Nggak mesti. Ya, paling bagus sih memang ada. Ya, kalau kalau harus ada sentuhan, kalau ada sentuhan di 2 tempat. Kalau laki-laki bagusnya di ubun-ubun, kalau perempuan di dada. Itu tempat yang paling bagus menjadi physical touch. Iya, kalau nggak di ubun-ubun di dada. Kebalik, kebalik kono. Laki-laki di dada, perempuan di ubun. Laki-laki itu yang bergumul, perempuan itu yang bergumul pikirannya. Lihat suami, dari mana nih? Jangan-jangan. Banyak jangan-jangannya perempuan sekarang tuh makanya harus sering-sering dibacain 30 ubun-ubunnya. Gitu ya? Oke, lanjut. Oke, sebentar. Sampai sini dulu ya. Nah, bagaimana metode tilawah yang bisa kita gunakan? Nah, tilawah itu artinya apa? Nah, ini yang kita bahas. Tilawah adalah tadarus Al-Quran sumber ketenangan hati. Jadi, Quran itu bisa menenangkan hati dengan cara pertama dibaca dan didengarkan. Yang kedua, ditadab. Dan ternyata menurut Al-Quran, ini sebagai penutup ya sebelum kita sesi tanya jawab, sudah setengah 1, jam 2 ada acara di Istana Presiden. Ini saya cerita aja di Istana Presiden. Cuma nggak ngundang saya. Saya cuma cerita aja. Iya ngasih tahu kan. Cuman Pak Presiden sedang keluar negeri kan. Sedang ketemu Zulbaidana, ketemu Wapres. Kan sekarang sudah ada lapor Mas Wapres ya. Kita udah bisa WA sama Wapres tuh sekarang tuh. Udah dapat nomor WA-nya belum? Udah ya. Sudah coba Bu. Coba Bu. Assalamualaikum dijawab Bu. Waalaikumsalam. Ya kita doakan. Sebaik-baiknya warga itu mendoa. Ada 2 penyebab sebagai penutup. Ayo. Ada 2 penyebab orang itu hidupnya tidak tenang pikirannya. Yang pertama khauf, yang kedua huzn. Kelihatan nggak? Yang pertama apa? Khauf itu artinya khawatir, cemas terhadap masa depan. Huzn artinya sedih
Dalam kaidah ilmu psikologi, khauf dan huzan itu ini istilahnya. Nah, khauf itu anxiety, huzan itu traumatik. Makanya ada dua penyakit mental yang lagi banyak banget diidap oleh orang bahkan tanpa sadar. Yang pertama, generalized anxiety disorder, sering pikiran khawatir terhadap masa depan. Yang kedua, PTSD, post traumatic stress disorder. Dan istilah ini tuh di Quran udah ada, cuman nggak pakai bahasa Inggris. Ya, generalized anxiety disorder bahasa Qurannya khauf. Post traumatic stress disorder bahasa Qurannya huzn. Jadi Quran tuh sudah membahas tentang psikologi manusia lengkap. Karena Quran yang menciptakan siapa? Yang menurunkan siapa? Allah. Dan yang paling tahu tentang manusia siapa? Yang paling tahu tentang produk Honda siapa? Produsen Honda. Betul tidak? Yang paling tahu tentang manusia siapa? Produsen manusia siapa? Allah. Produsen itu bahasa Arabnya khalik. Jadi Quran itu lengkap. Cuma kadang-kadang akses keilmuan kita terbatas. Makanya semakin saya belajar tentang ilmu metafisika, ilmu psikologi itu makin senang sama Quran. Bagaimana caranya? Ini kan kita baru ketemu sebabnya ya. Sebabnya sama gejalanya. Cara menyembuhkannya insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada 3 tahapan. 3 tahapan menyembuhkan anxiety disorder dengan surat Al-Insyirah. Nah, surat Al-Insyirah itu surat yang Allah turunkan untuk mengobati kecemasan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pernah cemas juga. Kenapa Nabi Muhammad pernah cemas? Karena dia manusia. Justru kalau dia nggak pernah cemas, dia malaikat. Makanya Nabi Muhammad itu Nabi, makanya gini. Kalau kita membacakan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad tuh hambanya Allah dan Rasulnya. Dia manusia biasa kayak kita, cuma dibimbing oleh wahyu. Makanya Nabi Muhammad pernah sedih, pernah cemas. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mencontoh saat sedih ngapain sih Nabi Muhammad nih. Nah, ternyata saat Nabi Muhammad cemas, Allah menurunkan satu surat namanya Al-Insyirah. Cuman kalau dibaca doang nggak bisa, harus ditadaburi. Gimana sih Al-Insyirah supaya bisa merilis kekhawatiran? Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya jika memang ada kesempatan dan usia. Semoga kita panjang umur ya Bu ya. Minimal sampai pertemuan yang akan datang. Habis pertemuan yang akan datang masih panjang umur juga ya Bu ya. Allah alam bisawab. Ada waktu 3 sampai 5 menit kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. Orang yang selalu pakai logika, itu kadang-kadang dia memikirkan sesuatu yang di luar kendalinya. Karena dia selalu logika yang dipakai. Jadi hal-hal yang istilahnya bukan wilayah dia pikirkan gitu. Mengakibatkan jadi kecemasan atau apapun berpengaruh gitu untuk dirinya. Gitu. Kita kalau saya kadang-kadang melihatnya itu kan bukan kendali kita, tapi kalau orang yang punya logika itu berpikirkan gitu, gimana nih mengantisipasi itu jangan sampai begini. Pertanyaannya? Kalau sesuatu yang di luar kendali, ya dia tidak percaya. Gitu. Pertanyaannya Ibu, gimana caranya? Supaya dia bisa percaya bahwa yang di luar kendali itu bukan ini urusannya dia. Gitu. Ya. Pertanyaannya, jawabannya juga di luar kendali Ibu. Karena Ibu bertanya gimana caranya dia. Kalimat dianya aja udah di luar kendali. Jadi sekalipun saya kasih tahu caranya, orang tahu belum tentu mau masalahnya. Contohnya, saya kasih tahu nih caranya. Kan yang nanya Ibu, dia nggak nanya Bu. Kalau dia nggak nanya, dia nggak punya kesadaran keinginan untuk berubah. Berarti bagi dia itu benar. Betul tidak? Makanya gini Bu, biasakan, ini saya disclaimer ya, biasakan kalau bertanya gimana caranya saya, bukan gimana caranya dia. Karena dianya nggak ada di sini Bu. Sehingga orang tahu belum tentu mau. Contoh, saya kasih tahu Ibu caranya Bu ya. Ibu ngasih tahu dia belum tentu mau mengikuti apa yang Ibu ucapkan kan. Karena orang itu hanya mau melakukan apa-apa yang dia ingin lakukan. Benar buruknya itu bukan perkara bagi orang lain. Maksudnya gini,
orang itu mau, dia pikirkan semua hal, baik dalam kendali maupun di luar kendali. Maka kalaulah ada langkahnya, paling gini Bu, edukasi, Mas, kamu tuh bagus cara berpikirnya. Makanya orang-orang yang overthinking itu Bu, salah satu treatmentnya adalah menulis apa yang dia pikirkan. Dia tulis, apa sih yang dia pikirkan? Inti ini oke. Kalau hujan, payung. Itu bagus Bu, kalau semuanya ditulis. Nah, ketika semuanya hanya berputar di pikiran, jadi ruwet seperti ruangan berantakan. Makanya salah satu terapi overthinking itu nulis Bu. Nulis, buat to-do list. Coba yang Ibu pikirin apa aja sih Bu? Ibu khawatir anak apa aja? Khawatir anak, nanti kalau saya meninggal gini-gini, tulis kekhawatirannya. Nanti setelah ditulis dipisahkan mana yang dalam kendali, atau gini deh, mana yang bisa diantisipasi, mana yang tidak. Yang tidak mau diapain? Mau diapain ini? Karena biasa kalau udah ditulis dia akan bisa diajak berpikir. Nih coba, ini kamu khawatir ini. Terus apa langkah kamu untuk mitigasi resikonya apa? Karena kalau nggak ditulis semuanya terlihat rumit, terlihat banyak. Padahal pas ditulis mah nggak banyak-banyak banget. Seperti barang kalau lagi berantakan kelihatannya penuh banget. Pas diberesin mah nggak banyak banget. Termasuk pikiran. Makanya kalau sedang overthinking tulis coba Bu. Ternyata nggak banyak-banyak banget Bu. Maksudnya apa? Yang banyak tuh yang nggak penting-pentingnya. Yang contoh Ibu ruangan kotor Bu. Yang bikin ini tuh sampah-sampahnya Bu. Pas diberesin, dirapiin banyak sampah yang dibuangkan. Nah sampah itu bisa dibuang kalau udah diberesin. Baru ketahuan mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Cara beresin, caranya nulis. Tulis. Mah, aku tuh khawatir, tulis. Apa yang kamu khawatir? Nah, itulah kenapa eksekutif harus perlu sekretaris. Nggak ada eksekutif, nggak punya sekretaris. Karena eksekutor, dia nggak punya waktu untuk nulis. Makanya catat. Makanya Nabi pun punya sekretaris. Jadi eksekutif itu harus punya juru tuh. Ya. Jadi ditulis kalau ada pikiran-pikiran. Nanti kita belajar tentang ini Bu. Menulis jurnal syukur. Kayaknya Ibu perlu deh setiap mau tidur tuh nulis jurnal syukur. Biar hidupnya nggak negatif vibes terus. Negatif vibes itu bawaannya pengennya ngamuk gitu ya. Bawaannya pengen hidup tuh kok apa ya tidak menyenangkan. Jurnal syukur itu apa? Setiap mau tidur coba syukuri hal yang positif yang Anda lalui satu hari itu. Ini ngaji kayak gini positif gak? Bersyukur gak? Nah, setiap mau tidur tulis. Alhamdulillah tadi siang ngaji sasabil. Allah istiqomahkan sempat nggak? Alhamdulillah. Setiap mau tidur. Karena manusia itu Bu ditentukan setiap mau tidurnya dia membawa aura negatif atau positif. Tidur itu bukan tentang berapa durasinya. Hari ini Bu, kalau cerita durasi banyak orang yang durasi tidurnya tercukupi, tapi tidak berkualitas. Kenapa? Karena tidurnya dimulai dengan membawa aura yang negatif. Makanya tidur itu harus membaca doa, membangun belief, aku akan lebih baik itu dulu. Tidur itu kan teta ya. Gelombang teta, gelombang otak. Bagusnya tuh Bu, dari beta ke alfa. Dari beta ke alfa tuh dengan cara apa Bu? Doa. Makanya Bu, kenapa sih orang insomnia? Karena gelombang otaknya masih beta, otak sadar. Ya. Habis gitu nonton sosial media makin susah tidur. Makanya Anda kalau mau tidur jangan lihat handphone. Baca Quran, langsung ngantuk. Bener gak? Bener gak Bu? Iya, nonton handphone, malah melek. Makanya kalau Anda susah tidur, baca Quran 5 menit, ngantuk. Makanya suka ada yang curhat begini, Ustadz, saya tuh udah 2 tahun minum obat insomnia dari psikiater. Gimana caranya supaya lepas dari obat? Ibu pernah nggak lihat orang ngantuk di pengajian? Tidur di pengajian pernah? Sambil duduk bisa tidur. Hebat kan? Karena apa? Relax. Makanya orang yang tidur di pengajian tuh harus kita syukuri. Bukan apa syukur? Susah loh Bu. Di rumah aja orang tuh tidur sampai rebahan susah. Sambil duduk tidur di pengajian. Makanya saya kalau lihat orang di pengajian tidur tuh, saya bersyukur ya Allah. Berarti apa namanya beliau ini sedang menikmati gelombang alfa. Dan jangan suudon Bu. Bisa jadi yang tidur tuh malah lebih paham betul tidak Bu? Masuk semua. Belum tentu yang melek Pak. Tapi benar Bu, benar gak? Di rumah itu kita kasurnya empuk, rebahan susah tidur.
Di pengajian tuh bawahnya ngantuk banget, bener nggak? Bener. Ya makanya bener kan? Makanya Bu, kalau Anda insomnia nggak usah minum obat, baca Quran aja Bu. Kalau nggak ikut pengajian. Tuh. Ada dua efek kenapa kalau baca Quran tuh ngantuk. Yang pertama, Quran itu membuat gelombang otak tuh jadi alfa. Yang kedua, memang setan nggak suka lihat Anda baca Quran. Jadi setan mendukung juga untuk tidur. Sedangkan kalau lihat handphone, satu, radiasi membuat mata besar sehingga berat untuk merem. Yang kedua, setan senang lihat Anda main handphone. Kata setan, jangan tidur. Jadi ada dua faktor, faktor goib dan faktor real ilmiah. Makanya jangan naruh handphone di atas kasur. Coba buat apa ya, sterilisasi area Bu dari handphone. Wilayah kasur jangan ada handphone. Tidurnya di sofa. Nah, itulah masalah manusia. Jadi kalau udah nempel di sepakat sama anggota keluarga nih, jangan ada handphone. Taruh handphone tuh, syukur-syukur malah areanya satu kamar. Itu lebih bebas lagi. Pokoknya kamar nggak boleh ada handphone. Makanya kita nih, orang hari ini mau tidur wajahnya bercahaya. Masya Allah. Ya. Bukan karena bekas utuh beli otomatis, jadi automatically, jadi kita tuh bisa loh Bu, bangun secara otomatis kalau kita membangun advice dan sugesti positif sebelum tidur. Misalnya kalau dalam kaidah ilmu psikologi, ilmu hipnoterapi itu gini, oke, wahai diriku, tolong sadarlah jam 2:30, berpindahlah dari alam bawah sadar ke alam sadar, bangunkan aku 2:30. Makanya itu tidak mengenal agama sebenarnya. Kalau kita orang beriman kan ngomongnya ke Allah ya. Ya Allah, pengen banget jam 3 bangunin. Bangun nggak Bu? Bangun. Apalagi kalau sudah terbiasa. Jadi habit otomatis. Semua organ tubuh tuh sudah melakukannya dengan otomatis. Itulah pentingnya membangun kebiasaan. Ya kalau pakai alarm Bu, kadang-kadang kalau memang kitanya belum kuat mah alarm 3 ya dimatiin semua, betul tidak? Ujung-ujungnya bikin alarm 4 gak main-main Bu, yang pengang, yang bising sebelahnya. Kadang-kadang yang bikin alarm malah nggak dengar, betul tidak Bu? Orang kenceng ya. Tapi saya pernah ngajarin ke bapak-bapak, Pak, kalau istri dibangunin susah, bisikin aja di telinga. Sayang, aku mau nikah lagi, langsung bangun. Itu alarm yang paling berat. Alarm, iya sambil nunjuk ya udah. Itu saya kira semoga bermanfaat dan semoga di pertemuan ketiga dan keempat bisa lebih